Apabila gonore ini tidak diobati dengan baik, gonore dapat masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian menyebar ke seluruh tubuh dan menginfeksi organ tubuh yang lainnya seperti jantung, otak, dan dapat menyebabkan kematian. Halo viewers YouTube Rumah Sakit Pondok Indah. Saya Dr. Jonathan, spesialis kulit dan kelamin yang berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah, Bintaro Jaya. Saya menamatkan pendidikan kedokteran umum saya di FKUI dan juga University of Melbourne. Selanjutnya saya mengambil spesialis di FKUI. Hari ini saya akan coba berbagi ilmu mengenai 5 gejala utama dari gonore atau GO. GO di Indonesia lebih dikenal dengan istilah kencing nanah. Mengapa? Karena gejala utama dari orang yang terkena GO adalah terdapat nanah di dalam urinnya. Nah, untuk mengetahui gejala lain dari gonore, simak video ini ya. Sebelumnya, subscribe dulu yuk YouTube Rumah Sakit Pondok Indah. Jangan lupa like and share ya. Jadi, gonore adalah salah satu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Seseorang bisa terkena gonore apabila melakukan kontak seksual dengan seseorang yang memiliki gonore. Kontak seksualnya dapat melalui oral, genital, maupun anal. Selain melalui kontak seksual, gonore juga dapat ditularkan dari ibu yang memiliki gonore ke anaknya yang baru lahir melalui proses persalinan. Bayi yang tertular gonore dapat mengalami kebutaan. Penyakit gonore ini selain menyerang saluran kemih, juga dapat menyerang tenggorokan, rektum, dan pada wanita hingga menyerang sampai ke rahim. Nah, viewers kan sudah tahu ya apa itu gonore. Sekarang kita masuk ke 5 gejala utama dari gonore. Yang pertama, tentu saja memiliki kencing nanah. Jadi terdapat cairan putih kekuningan atau kehijauan di dalam urinnya. Ya, pada wanita, cairan putih ini seringkali menyerupai keputihan biasa yang sering dialami pada wanita. Yang kedua, terdapat rasa nyeri saat buang air kecil ataupun saat berhubungan seksual. Yang ketiga, terdapat pembengkakan pada genital baik pada pria maupun wanita. Yang keempat, terdapat pembengkakan kelenjar getah bening baik di leher, lipat paha, dan juga ketiak. Yang kelima, frekuensi berkemih menjadi lebih sering. Perlu diwaspadai ketika seseorang itu terkena gonore, gejalanya seringkali tidak langsung muncul. Gejala baru muncul 7-14 hari setelah melakukan kontak seksual dengan orang yang memiliki gonore. Oleh karena itu, sebaiknya viewers tahu nih apa saja faktor resiko dari infeksi gonore. 3 faktor resiko infeksi gonore adalah yang pertama, aktif berhubungan seksual dan juga bergonta-ganti pasangan. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan alat kontrasepsi yaitu kondom saat berhubungan seksual. Dan yang ketiga, pernah terkena gonore ataupun infeksi menular seksual lainnya. Semoga kita terhindar ya dari penyakit gonore ini. Namun apabila kita memiliki gejala dari gonore, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus stop melakukan kontak seksual dalam bentuk apapun dengan pasangan. Kemudian kedua, berobatlah ke dokter spesialis kulit dan kelamin agar mendapatkan diagnosis yang tepat dan pengobatan yang pas. Dalam menegakkan diagnosis, dokter akan melakukan wawancara agar mengetahui gejala yang dirasakan. Kemudian selanjutnya, dokter akan memeriksa area tubuh yang memiliki keluhan. Dan apabila diperlukan, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan lab, di mana dokter akan mengambil cairan tubuh yang dimiliki, kemudian dikirimkan ke lab untuk melihat jenis bakteri yang terdapat dalam cairan tersebut. Apabila diagnosis telah ditentukan, dokter akan memberikan pengobatan, baik berupa obat yang diminum ataupun disuntikan. Nah, untuk orang yang terkena gonore, sebaiknya juga membawa pasangan seksualnya untuk berobat, agar tidak terjadi pingpong atau rebound. Viewers, jangan ragu ya untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin mengenai penyakit menular seksualnya, karena gonore ini dapat diobati dengan tuntas. Apabila gonore ini tidak diobati dengan baik, gonore dapat masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian menyebar ke seluruh tubuh dan menginfeksi organ tubuh yang lainnya seperti jantung, otak, dan dapat menyebabkan kematian. Tentunya lebih baik kita mencegah daripada mengobati, bukan?
Nah, terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari gonore, yaitu yang pertama, stop bergonta-ganti pasangan. Kemudian kedua, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang ketiga, apabila memiliki pasangan yang memiliki gejala gonore, stop kontak seksual dalam bentuk apapun, kemudian bawalah diri dan pasangan ke dokter untuk agar diperiksa lebih lanjut. Nah, gimana viewers? Sudah paham kan apa itu yang namanya gonore? Semoga video yang kita share ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan mengenai gonore atau infeksi menular lainnya, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa!